Hari ini Yesus kembali mengingatkan kepada kita betapa seriusnya apa yang keluar dari mulut kita. Bahkan ketika orang lain membuat kita marah pun, kita tidak boleh memarahi dia dengan kasar atau menyakitkan hati. Kecewa atau marah tentu saja boleh, tidak ada masalah. Yesus juga marah kok. Kita lihat bukan dalam Alkitab. Tapi memarahi orang sampai menyakiti hatinya, apalagi menghakimi dia, apalagi mengata-ngatai dia dengan sebutan yang buruk, ini sama saja dengan melukai hati Tuhan yang menciptakan orang itu. Misalnya saja ada seorang rohaniwan, bahkan dia juga adalah dosen, dengan santainya dia mengatakan tolol kepada seorang pejabat. Mungkin pejabat itu tidak mendengar, tapi saya pikir mendengarlah, karena di media sosial pasti orang menyebar-nyebarkan itu. Rakyat yang mencintai pejabat itu akan merasa terluka hatinya, akan merasa orang itu tidak benar. Karena mengatai orang dengan kata-kata yang buruk itu sama saja dengan memberi hadiah kepada orang, tapi orang itu bisa memilih untuk menerima hadiah itu atau menolaknya. Kalau menerima, maka tentu akan sakit hati, tentu akan terluka, atau mungkin akan merencanakan satu balas dendam, mengata-ngatai balik. Tapi kalau hadiah itu tidak diterima, maka hadiah itu kembali kepada si pemberi. Jadi siapa yang tolol? Siapa yang kafir? Siapa yang bodoh? Yaitu orang yang mengatakan itu. Bahkan Yesus ingatkan lagi kepada kita, jika ada orang tidak puas kepadamu, maka engkau pun tidak layak atau tidak pantas memberikan persembahan kepada Tuhan. Tentu banyak orang tidak puas kepada kita. Tidak semua orang suka akan apa yang kita buat. Tapi kalau kita memang berbuat salah dan orang lain tidak puas pada kita, itulah yang dimaksud oleh Yesus. Kalau kita hidupnya benar dan orang-orang tidak benar mengkritik kita, menghakimi kita, menjelek-jelekan kita, bukan itu yang dimaksud oleh Yesus. Tapi kalau memang kita salah, maka memberi persembahan pun tidak pantas di hadapan Tuhan. Yesus katakan, tinggalkan dulu persembahanmu di mezbah. Berdamai dahulu dengan orang itu. Dan jika engkau mempunyai masalah dengan seseorang dan kalian harus masuk ke pengadilan, sebelum sampai pengadilan ada baiknya kalian berdamai dulu. Lebih-lebih jika engkau memang salah. Karena kalau pengadilan itu adil dan benar, maka orang yang salah pasti dihukum. Bagaimana supaya bisa terluput dari hukuman? Berdamailah. Kalau yang menuntut engkau sudah mencabut tuntutannya, ya sudah selesai. Saya tidak mengajarkan orang untuk berdamai di jalan kalau ditilang polisi. Itu lain lagi. Itu adalah tindakan untuk memperlancar urusan. Apakah itu benar di hadapan Tuhan? Tentu saja tidak benar. Apakah itu sungguh akan memperlancar? Sungguh akan memperlancar. Tapi kita pun akan jatuh dalam satu kesalahan. Jadi Tuhan mau kita hidup benar. Karena Tuhanlah yang menilai kita. Manusia suka memberikan nilai kepada orang lain. Tapi nilai dari Tuhan adalah sejak awal adalah nilai penuh. Tuhan menciptakan setiap orang dengan hati yang sempurna. Tetapi karena berbuat salah, maka kesempurnaan itu berkurang. Nilai kita berkurang, tapi masih lumayan banyak. Beda dengan manusia yang memberikan nilai kepada orang mulai dari nol. Kalau orang yang dia nilai kurang berprestasi, maka nilainya rendah. Kalau berprestasi,
nilainya tinggi. Tetapi nilai yang diberikan manusia tidak selalu tepat. Ada yang bahkan sangat tidak benar. Dan yang tidak benar ini tidak perlu didengarkan. Kalau Anda merasa nilaimu sudah berkurang di hadapan Tuhan, mari kita berjuang. Mari kita memperbaiki diri. Dan itulah yang perlu. Dalam masa prapaskah ini, kalau memang kita mempunyai banyak kebiasaan buruk, mari kita ubah. Mari kita belajar menjadi orang yang kembali baik seperti dulu. Mari kita kembali kepada nilai sempurna yang Tuhan berikan pada kita. Mari gunakan kesempatan untuk bertobat, menerima sakramen tobat, dan juga sungguh-sungguh memperbaiki diri. Mampu mengubah 1 atau 2 kebiasaan buruk saja dalam masa prapaskah ini, itu sudah sangat bagus, sudah sangat berhasil. Dan Tuhan senang kepada orang yang berusaha, daripada kepada orang yang mengatakan, percumalah ngaku dosa, nanti saya buat lagi. Ini sama saja dengan belum menyesali dosa, itu sudah merencanakan mau buat lagi. Atau sudah yakin nanti akan buat lagi. Percayalah pada Tuhan. Ketika kita menyerahkan diri kepadanya, Tuhan akan membantu kita dengan rahmat-Nya. Kecuali kita menolak rahmat Tuhan. Setiap kali ada godaan, kita dengan santai mengatakan, nanti akan ngaku dosa lagi. Nanti ada kesempatan lagi. Itulah godaan dari si iblis yang selalu mengatakan, nanti masih ada waktu. Sampai akhirnya kita lupa waktu dan kita dipanggil balik secara tiba-tiba. Semoga Tuhan membantu kita untuk selalu menilai diri sendiri, memperbaiki diri, dan hindarilah menilai orang lain, terutama menyebutkan kata-kata yang buruk atau memberikan sikap yang buruk kepada orang yang kita nilai buruk. Tidak perlulah kita menghakimi, karena Tuhanlah hakim itu sendiri. Semoga masa prapaskah ini dapat kita jalani dengan sukacita, dan kita kembali menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti pada awal mulanya. Amin.